Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Anissa dengan NIM 211103010026. Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Asbabun nuzul dari surat tersebut yaitu Allah memerintahkan untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan yang luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan makruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Ayat ini juga menekankan pentingnya adanya kelompok di antara umat Islam yang aktif dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk berdakwah dan menjabarkan ajaran Islam dengan benar dan tidak memaksa dan memperhatikan sasaran dakwah tersebut. Tujuannya agar umat Islam selalu memiliki kelompok yang aktif dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga mereka menjadi umat yang beruntung di dunia dan akhirat. Dakwah menurut bahasa artinya mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada kebaikan dan kebenaran serta beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dakwah sendiri adalah menyebarkan nilai-nilai Islam, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, serta mengajak manusia ke jalan kebenaran dan keselamatan dunia dan akhirat. Dakwah dilakukan dengan berbagai macam banyak metode, yaitu dengan cara pidato, ceramah, diskusi, tulisan, media sosial, perdagangan, pernikahan, dan masih banyak yang lainnya. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan pesan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pesan tersebut. Proses komunikasi melibatkan pengirim, penerima, pesan, media, dan umpan balik. Pengalaman awal kuliah, saya diajarkan oleh dosen itu tentang dasar-dasar dakwah, filsafat dakwah, dan banyak tentang keislaman. Kemudian dengan bertingkatnya semester, saya diajarkan entah itu public speaking, produksi video, bikin film, media massa, dan masih banyak yang lainnya. Saya juga aktif di organisasi Koper dan itu lebih menjuru ke komunitas perfilman, dan saya sangat suka dengan hal yang berbau-bau tentang kreatif dan tim kreatif dan produktif gitu. Saya juga cukup aktif untuk membuat sebuah karya-karya film yang entah itu dari berbagai genre, dari horor, film horor, film dakwah, dan juga film masih banyak lainnya. Dan itu saya suka sekali dengan kegiatan-kegiatan produksi film. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat saya sadar dan buka mata saya lebar-lebar tentang dakwah. Dakwah itu tidak harus berpidato, tidak harus berceramah, tidak harus ada di panggung-panggung besar, tetapi juga bisa melalui kreativitas seperti di film, di media sosial, konten digital, dan lebih mudah diterima oleh generasi sekarang. Sebenarnya saya tidak memiliki cita-cita ke perfilman. Awal-awal saya tidak memiliki cita-cita ke perfilman, tapi saya hobi sekali membuat otak kreativitas saya ini bekerja dengan semaksimal mungkin, dan itu dengan cara kreativitas di film-film tersebut dan di konten-konten seperti media sosial itu. Ada beberapa alasan yang membuat saya tertarik dengan perfilman dan media sosial seperti konten digital itu, karena film dan konten media sosial itu memiliki pola pikir yang lebih luas dan lebih kreatif tentang gaya hidup, terutama pada anak zaman sekarang, apalagi anak Gen Z. Itu susah banget kalau disuruh ke tempat ceramah, tempat pengajian. Mungkin mereka lebih memilih untuk sharing di media sosial atau lebih melihat film. Oh, film ini ternyata punya dampak ini ya untuk tentang keislaman atau tentang kedakwahan ya gitu.
Mungkin lebih mudah saja. Saat ini banyak film-film yang sangat menginspirasi anak-anak Gen Z untuk berjalan menuju kebaikan dan kebenaran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu udah banyak buktinya. Menurut saya, dakwah menggunakan film dan konten kreatif merupakan salah satu bentuk jihad modern, karena berjuang melalui media sosial untuk membangun masyarakat yang lebih baik tanpa harus menggurui, melainkan mengajak mereka untuk lebih banyak lagi bercerita dengan visual yang sangat kreatif dan bisa menarik siapapun yang melihatnya. Prodi KPI sangatlah urgensi di era modern saat ini, karena ia menjadi salah satu penghubung antara nilai-nilai keislaman dan dunia komunikasi modern. Tanpa kehadiran komunikator-komunikator muslim yang terampil dan kreatif, mungkin dakwah saat ini sudah sangat ketinggalan zaman. Karena saat ini hampir semua pendakwa di seluruh dunia ini menggunakan media sosial sebagai jembatan untuk berdakwah. Karena itu mempermudah efisiensi berdakwah kepada masyarakat yang luas. Maka KPI bukan hanya sekedar berbicara di depan umum atau menyampaikan sebuah informasi, melainkan tentang membentuk generasi yang mampu berdakwah dengan cerdas, cermat, kreatif, dan profesional di tengah perubahan dunia yang terus berkembang dan terus berubah.